Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang bangun ruang sisi lengkung dengan pembahasan yaitu kerucut. Agar kita dapat memahami materi ini dengan baik, yuk sama-sama simak video pembelajaran berikut ini. Adalah bangun ruang yang berbentuk prisma dengan alas yang berbentuk lingkaran. Nah, kalian lihat kerucut pada gambar di sini. R di sini adalah jari-jarinya, T di sini adalah tingginya, S di sini adalah garis pelukisnya, dan T besar di sini adalah titik sudutnya. Ya, kemudian sifat-sifat kerucut. Nah, yang pertama itu mempunyai dua bidang sisi, yaitu alas. Ini adalah alasnya. Ini alas. Kalau berupa jaring-jaring akan seperti ini alas. Kemudian bidang lengkung itu yang menyelimuti ini ya. Nah, atau yang dinamakan dengan selimut kerucut. Yang kedua mempunyai sebuah rusuk berupa lingkaran alas. Nah, ini adalah rusuknya ya. Kemudian tinggi tabung itu jarak titik pusat alas dan puncak kerucut. Titik pusat itu sini sampai di T di sini. Ini titik puncak ya. Kemudian yang keempat mempunyai satu buah titik sudut yaitu T. Sudutnya hanya satu yaitu ya. Selanjutnya ini adalah jaring-jaring kerucut. Nah, ini adalah S atau garis pelukis. Kemudian yang ini adalah selimut kerucut. Kemudian yang ini adalah alas kerucut. Kemudian rumus pada kerucut. Luas alas di sini itu sama dengan luas lingkaran. Sehingga luas alasnya PR kuadrat. Kemudian luas selimut itu pi rs, ini s ya, jadi pi kali r, ini kali s. Kemudian luas permukaan kerucut itu luas alas ditambah luas selimut, sehingga pi r kuadrat ditambah pi rs akan ketemu pi r dikali r tambah s. Nah, untuk mencari s ini seperti ini, kita menggunakan teorema Pythagoras. S sama dengan r kuadrat ditambah t kuadrat, ini ya. Di sini untuk mencari ini, S itu kan garis pelukis, jadi caranya R kuadrat tambah T kuadrat. Kemudian volume tabung itu sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, sepertiga PR kuadrat T, seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut pada soal dan penyelesaian. Tentukan luas permukaan dan volume dari bangun tabung berikut. Nah, di sini yang diketahui adalah jari-jarinya. Jari-jarinya berapa sih? Oh, jari-jarinya 4. Tingginya berapa? Oh, 12. Jadi yang belum diketahui adalah garis pelukisnya atau S. Nah, berarti kita mencari garis pelukisnya dulu. Nah, S sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Kita mencari ini dulu. Nah, R-nya berapa sih? Oh, R-nya 4, jadi 4 kuadrat. Ditambah T-nya 12 kuadrat. 4 kuadrat berapa? Oh, 16. 16 tambah 144. Seakar 160. Berapa akar 160 ini? 12,65. Setelah kita mengetahui garis pelukisnya, kemudian kita mencari luas permukaannya dengan rumus PR kali R tambah S. Tinggal memasukkan saja. Pi-nya 3,14. Kemudian jari-jarinya 4, S-nya 12,65. Kemudian ini kita jumlahkan dulu. 4 tambah 12,65 ketemu 16,65 ini ya. Ini setelah dijumlahkan, setelah itu tinggal kita kalikan semua. 3,14 dikali 4 dikali 16,5 akan menghasilkan 209,124 cm kuadrat, cm persegi. Nah, seperti ini ya. Jadi luas permukaan kerucut itu adalah 209,124 persegi. Setelah kita mencari luas permukaan, kita mencari volumenya. Kita tinggal memasukkan rumusnya saja, sepertiga PR kuadrat T. Pi-nya berapa? Oh, 3,14. R-nya berapa tadi? R-nya adalah 4 kan? Kemudian tingginya 12. Nah, setelah itu yang 12 itu bisa dibagi dengan 3, nanti ketemu 4. Setelah itu kita kali satu-satu. 3,14 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Hasilnya adalah 200,96 cm kubik. Jadi volume kerucut itu adalah 200,96 cm kubik, seperti ini ya. Kemudian soal yang selanjutnya, tentukan luas permukaan dan volume dari bangun tabung berikut. Di sini yang diketahui adalah diameternya 12 dan apanya ini
adalah garis pelukisnya. Garis pelukisnya adalah 10 cm. Nah, kita yang pertama adalah mencari tingginya. Tingginya ini kan belum diketahui. Nah, ini tingginya. Kita harus mencari tinggi. Mencari tinggi, jadi garis pelukis ini sisi miring S kuadrat dikurangi dengan jari-jari. Nah, jari-jarinya berapa sih? Oh, jari-jarinya 6. Jadi 12 dibagi 2 ya. Sehingga S-nya 10, 10 kuadrat dikurangi R-nya 6, 6 kuadrat. Jadi 100 dikurangi 36, akar 64. Jadi ketemu tinggi kerucutnya adalah 8 cm. Setelah itu tinggal kita masukkan, kita mencari luas permukaan dan volumenya. Sama seperti tadi, tinggal memasukkan saja. Pi-nya berapa? Oh, 3,14. Terus kemudian R-nya berapa? Oh, R-nya 6. Kemudian S-nya berapa? 10. Kemudian yang ini kita jumlahkan dulu. 6 tambah 10 kan 16, ya kan? Nah, sehingga 3,14 kali 6 kali 16 itu 301,44 cm persegi. Kemudian kita mencari volumenya. Volume kerucut sepertiga pi r kuadrat T. Tinggal memasukkan saja. Sepertiga kali pi-nya 3,14, jari-jarinya 6, tingginya 8. Kemudian di sini 6-nya ini dibagi 3, ketemu 2. Nah, setelah ini baru kita kali semuanya. 3,14 dikali 2 dikali 6 dikali 8. Hasilnya 301,44 cm kubik. Seperti ini ya. Selanjutnya, tentukan panjang dari unsur kerucutnya dinyatakan. Nah, kalian lihat di sini. Di sini tingginya belum diketahui. Garis pelukisnya juga belum diketahui. Yang diketahui hanya jari-jari dan volume. Nah, sehingga volumenya itu sepertiga pi r kuadrat T kan. Volumenya berapa? Oh, 300 pi. Seperti ini. Tinggal kita masukkan saja sepertiga pi. Jari-jarinya berapa? Oh, 10 kali 10 kali T. 300 pi sama dengan sepertiga kali 100 pi. 100 pi dari mana? Oh, dari sini loh. Pi kali 10 kali 10 jadi 100 pi. Nah, kemudian 100 pi ini nanti pindah ruas ke kiri. Ini kali, pindah jadi bagi. Jadi 300 pi per 100 pi dibagi sepertiga. Sepertiga dari mana ini? 1/3 yang ini. 1/3 ini pindah ruas ke kiri kan jadi bagi. Bagi sepertiga sama dengan T. Sehingga 300 pi per 100 pi itu 3 kan? 3 dikali 3 per 1 sama dengan T. Jadi ketemu T-nya itu 9. Nah, dari sini dapat diketahui tinggi dari kerucut itu adalah 9 meter. Nah, kemudian soal berikutnya, tentukan panjang dari unsur kerucut yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan kita mencari tingginya. Kemudian berarti ini nanti, ini yang diketahui diameternya kan. Berarti nanti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah D dibagi 2, sehingga jadi diameternya 16 dibagi 2 itu 8 cm. Kemudian kita langsung memasukkan kepada rumusnya. Luas permukaan sama dengan PR kali R tambah S. Kita memasukkan luas permukaannya berapa sih? Sebelumnya ini kita ubah dulu menjadi PR kuadrat tambah PRS ya. Luas permukaannya 180 pi. Kemudian kita masukkan pi, R-nya kan 8. Pi kali 8 kali 8 ditambah PRS. Pi kali 8 kali S. Kemudian kita ini pi kali 8 kali 8 ini kita kalikan jadi 16 pi. Ditambah 8 PS. Setelah itu yang 16 pi ini akan pindah ruas ke kiri, akan menjadi kurang. Jadi 180 pi dikurangi 16 pi sama dengan 8 PS. Setelah ini dikurangkan sama dengan 164 pi. Kemudian di sini 164 pi, di sini ada 8 PS, sehingga 8 pi ini nanti akan pindah ruas ke kiri menjadi 164 pi per 8 pi sama dengan S. Jadi garis pelukisnya itu panjangnya 20,5 cm. Setelah itu kita mencari tingginya. Di sini kan yang ditanyakan tingginya. Nah, tinggal memasukkan ke dalam rumus Pitagoras untuk mencari tingginya, berarti S kuadrat dikurangi R kuadrat. S-nya berapa? Oh, 20,5. Jadi 20,5 kuadrat, R-nya 8 dikurangi 8 kuadrat. 20,5 itu 420,25 dikurangi 64
sama dengan akar dari 356,25 diakarkan akan ketemu 18,87 cm. Dari sini ditemukan bahwa tinggi kerucut itu adalah 18,87 cm. Selanjutnya, soal berikutnya, tentukan panjang dari unsur kerucut yang ditanyakan. Di sini, luas permukaannya adalah 225 pi. Kemudian garis pelukisnya 16, yang ditanyakan adalah kita mencari tingginya. Nah, kita mencari dulu jari-jarinya dulu, oke? Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, berarti kan luas permukaannya 225 pi sama dengan pi kali r ditambah pi kali r kali 16. Nah, setelah itu, nah kan ketemu seperti ini, 225 pi sama dengan pi r kuadrat plus 16 pi r. Nanti kita ubah menjadi persamaan kuadrat ya. Kalau diubah menjadi persamaan kuadrat menjadi min pi r kuadrat min 16 pi r. Nah, yang ini pindah ruas ke kiri akan menjadi negatif. Jadi negatif pi r kuadrat min 16 pi r plus 225 pi sama dengan 0. Kemudian, nah ini nilai pi nya kita hilangkan semua, sehingga menjadi negatif r kuadrat min 16 r plus 225 sama dengan 0. Nah, kemudian ini semua dikali dengan negatif 1 agar nilai ininya menjadi positif. Jadi persamaannya r kuadrat plus 16r negatif 225 sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita menggunakan rumus ABC untuk menentukan jari-jarinya. Kita tentukan dulu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nilai A-nya berapa ya? Oh, A-nya 1. Dari ini ya. Koefisiennya kan 1. B-nya 16, C-nya negatif 225. Nah, kita pakai rumus ABC seperti ini ya. Tinggal kita masukkan negatif B-nya, berarti B-nya kan 16, negatif 16 lebih kurang 16 kuadrat min 4 kali 1 kali negatif 225 per 2 kali 1. Nah, 1 di sini kan nilai A, negatif 225 ini nilai dari C. Di sini 1 di sini nilai dari A ya, tinggal kita masukkan sesuai dengan rumusnya ini. Nah, setelah itu kita operasikan 16 kuadrat. 16 kuadrat ini berapa? Oh, 256. Ini negatif 4 kali 1 kali negatif 225 itu 900. Nah, setelah itu dari akar ini yang akar ini nanti ini kita jumlahkan, sehingga negatif 16 lebih kurang akar 1156 per 2. Jadi ketemu akar 1156 itu 34 kan. Nah, kemudian kita operasikan. Jadi R1 nya negatif 16 ditambah 34 per 2 sama dengan 18 per 2 sama dengan 9. Dan R2 nya negatif 25. Di sini kan kalau jari-jari nggak mungkin negatif kan, jadi jari-jarinya adalah 9 cm. Nah, setelah ketemu jari-jarinya kita mencari tingginya kan. Nah, jadi tinggi sama dengan S kuadrat min R kuadrat. S nya tadi berapa sih? Oh, garis pelukisnya 16, jadi 16 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Jadi sama dengan akar 256 dikurangi 81, jadi akar 175. Akar 175 itu adalah 25 kali 7. Jadi tingginya 5 akar 7 atau 13,22. Jadi tinggi kerucut adalah 5 akar 7 cm atau 13,22 cm. Kemudian yang selanjutnya tentukan panjang dari unsur kerucut yang ditanyakan. Nah, di sini jari-jarinya yang ditanyakan adalah jari-jarinya. Nah, di sini yang diketahui adalah garis pelukis dan tingginya. Tinggal kita memasukkan saja. Jari-jarinya S kuadrat dikurangi T kuadrat. Jadi 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan 225 dikurangi 144 sama dengan akar 81. Akar 81 itu 9. Jadi jari-jarinya itu 9 cm. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran tadi? Untuk tugas hari ini, silakan kalian salin kembali materi-materi yang ada di video pembelajaran ini dan kerjakan soal latihannya. Silakan kalian kerjakan di buku tugas 2 ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran tadi dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.